Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung dumadi. Perang Mojopahit melawan Sunda. Tak seperti wilayah lain, kerajaan Sunda punya posisi unik bagi Mojopahit. Gajah Mada pun segan memeranginya. Gajah Mada beserta para pendukungnya mulai unjuk kekuatan bersama tentara Mojopahit. Mereka memulai serangkaian serangan keluar Jawa. Wilayah pertama yang diserang adalah Bali. Mpu Prapanca menyebut Raja Bali berbuat kasar, kejam, nista, sehingga perlu diperangi. Negara Kertagama mencatat serangan terbuka pada tahun 1265 Saka atau 1343 Masehi di bawah pimpinan Gajah Mada dan Empu Aditya atau Aditya Warman, seorang kerabat Tribuana Tunggadewi yang berdarah Melayu. Setelah perang yang lama dan melelahkan, Bali akhirnya takluk, sebelum kemudian gurun atau Pulau Lombok. Berbeda dengan Bali, Mojopahit tidak menyerang kerajaan Sunda, padahal termasuk wilayah yang dibidik Gajah Mada agar sumpahnya terpenuhi. Karenanya Sunda menjadi salah satu wilayah yang belum mengakui kebesaran Mojopahit setelah banyak negara di Nusantara melakukannya. Dalam Gajah Mada, biografi politik arkeolog Agus Aris Munandar berpendapat, bagi Mojopahit, kerajaan Sunda punya posisi yang unik. Tak mudah bagi mereka menaklukkannya, sebagaimana terhadap Bali atau Lombok. Tak terbayangkan apabila armada dan tentara Mojopahit harus menyerang kerajaan Sunda, kata Agus. Sunda adalah kerajaan tersendiri yang bebas merdeka. Pada masa itu ada anggapan Sunda merupakan wilayah yang harus dihormati, tak layak ditaklukkan secara militer. Menurut Agus, dasar pemikiran itu mungkin disandarkan kepada pernyataan dalam prasasti Raja Srijaya Bupati dari abad 11 Masehi. Prasasti berbahasa Jawa kuno ini ada di wilayah Sukabumi. Di dalamnya disebutkan gelar yang mirip dengan Airlangga, yaitu Jaya Bupati Haji Risunda atau Raja Sunda. Jadi sebenarnya Raja-Raja Sunda keturunan Jaya Bupati sejatinya masih berkerabat dengan para penguasa di Jawa Timur dalam masa yang kemudian, jelas Agus. Wilayah Jawa bagian barat, tempat berkembangnya kerajaan Sunda itu juga merupakan wilayah peradaban tua. Kerajaan yang bercorak kebudayaan India pertama kali muncul di Jawa bagian barat, yaitu Tarumanegara. Wilayah barat Mojopahit itu dulunya juga ada di bawah kekuasaan Sanjaya. Raja pertama Mataram kuno ini berdasarkan prasastinya merupakan yang pertama menyebarkan agama Hindu Trimurti. Agama ini terus dikenal hingga masa Mojopahit. Sanjaya dapat dipandang sebagai penyeru agama Hindu Saiva di Jawa. Karena itu bekas daerah kekuasaannya tetap harus dihormati, lanjut Agus. Gajah Mada juga segan ketika mengingat wilayah Sunda sebagai wilayah yang aman dan stabil. Bahkan ketika wilayah timur terus-menerus dilanda kerusuhan dan peperangan sejak masa Airlangga, Janggala, Panjalu, Kadiri, Singosari, hingga masa Tribuana Tunggadewi. Penduduk wilayah kerajaan Sunda tampak tidak ditakutkan dengan berbagai peperangan. Karenanya Gajah Mada khawatir jika pihaknya begitu saja menyerang Sunda dalam perang terbuka, mereka bakal kalah. Lagi pula secara politik hubungan antara Sunda dan Mojopahit baik-baik saja. Hanya saja para penguasa Sunda tidak pernah mau tunduk di bawah Mojopahit. Peluang itu akhirnya datang ketika putri Raja Sunda Dyah Pitaloka akan menikah dengan Hayam Wuruk, Raja Mojopahit.
Sumber Pararaton Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan Cerita Parahayangan mencatat keberangkatan Raja Sunda beserta rombongannya ke Mojopahit untuk mengantar sang putri. Inilah kesempatan Gajah Mada untuk menuntaskan sumpahnya. Dia membuat strategi politik dengan menafsirkan kedatangan orang nomor 1 kerajaan Sunda itu sebagai pernyataan tunduk. Dia meminta sang putri sebagai persembahan dari Sunda ke Mojopahit. Dalam hal rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan putri Sunda sepenuhnya masalah asmara dan hubungan antara lelaki dan perempuan. Jadi sebenarnya jauh dari muatan politik. Rombongan kerajaan Sunda tentu saja menolak tunduk. Pernikahan pun gagal dan terjadilah peristiwa bubat. Kendati demikian, kerajaan Sunda tetap tak berhasil ditaklukkan. Bahkan kerajaan itu baru binasa 60 tahun setelah Mojopahit runtuh pada tahun 1519. Demikian kisah perang antara Mojopahit melawan Sunda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.